Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita bersama-sama belajar tentang pecahan. Nah, pecahan itu banyak macamnya. Pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal. Persen pun termasuk bagian dari pecahan ya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita akan masuk pada penyelesaian pecahan, karena ini yang bagian yang kadang-kadang memusingkan kepala, dan banyak yang pusing kepalanya kalau sudah berbicara tentang bilangan-bilangan pecahan. Saya mulai dari level yang paling bawah, yaitu level 1. Saya sebut dengan level 1 karena ini level yang paling bawah, yaitu pecahan dengan penyebut yang sama. Penyebutnya sama. Jadi kalau ada bentuk pecahan 1/2, itu yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut ya. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Nah, dalam pecahan itu penyebut harus sama biar bisa diselesaikan. Karena kalau tidak sama nanti akan ada kesulitan kita menyelesaikannya dan tidak bisa diselesaikan. Bukan kesulitan lagi, tapi tidak bisa diselesaikan. Kita langsung saja ambil contoh level 1, yaitu 1/2 ditambah 1/2. 1/2 dan tambah 1/2 itu maksudnya adalah 1 bagian dari 1 yang dibagi 2. 1 bagian dari 1 yang dibagi 2. Nah, misalnya ada 1 bagian begini. Ya, sebentar. Misalnya ada 1 bagian begini. Nah, ini 1 bagian. Terus, nah, saya bagi 2. Ya, saya bagi 2. Nah, yang ini namanya setengah, separuhnya. Sebentar, wah kacau ini. Ya, yang ini namanya separuhnya. 1/2. 1/2. Sorry. Ya, saya ulangi lagi. Ini tak bagi 2 ya. Baik. Yang ini namanya 1/2. Artinya apa? Ini adalah 1 bagian dari 1 yang dibagi 2. Ini kan 2 bagian. 1 terus dibagi 2, sepotong, ada 2 potong. Kalau ada begini, nah, terus begini, ya gitu ya. Ini adalah, kalau ini namanya, ini 1/3, ini 1/3, ini 1/3. Karena dari 1 ini, ya, 1 besar ini dibagi menjadi 3 bagian, dan potongannya ini adalah 1 bagian dari 1 yang dibagi 3. Ini 1 bagian dari 1 yang dibagi 3. Ini 1 bagian dari 1 yang dibagi 3. Itulah konsep pecahan. Baik anak-anak, kita langsung saja. Jadi kalau tadi kalau 1/2 ditambah 1/2
Itu kalau digambarkan ya begini. Nah, ini 1 ya. Terus ini 1/2. Nah 1/2 ini 1/2, ini 1/2. Panjangnya seberapa ini? Berapa panjangnya ini? Ini 1/2. Yang ini 1/2 yang lainnya. Berapa ini? Ini jumlahnya adalah jadi 1. Sehingga 1/2 ditambah 1/2 adalah sama dengan 1. Gimana dalam menyelesaikan di dalam pecahan? Di dalam soal pecahan, dalam menyelesaikan soal pecahan itu adalah begini. 1/2 ditambah 1/2. Karena ini adalah perduaan, maka yang bawah tidak ditambahkan karena ini adalah perduaan. Nah, langsung per 2. Yang atas inilah penyebut pembilanya ini yang dijumlahkan berapa? 2/2. Sama dengan kalau 2 dibagi 2 bagian dibagi 2 itu adalah dapatnya 1. Begitu nak. Sehingga yang terpenting sini adalah ini nih. Perduaan. Nah, 1/2 ditambah 1/2 sama dengan jadi 2/2, sehingga bukan 2/4 ya anak-anak. Baik, coba sekarang kalau ini 1/3 ditambah 1/3 sama dengan berarti berapa? Ini adalah bilangan pertigaan. Nah, pertigaan per-3. Nah, berapa hasilnya? Yang dijumlahkan adalah yang atas, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2/3. Misalnya lagi 4/12 ditambah 6/12. Iya. Bawahnya berapa yuk? Bawahnya sini. Bawahnya adalah per 12-an, maka tulis per 12 dulu. Baru yang atas 4/12 ditambah 6/12 sama dengan 10/12. Oke, nampaknya sudah paham ya untuk level yang pertama. Kita belum bicara tentang menyederhanakan pecahan, belum. Nanti tunggu saatnya kita akan bicara tentang menyederhanakan pecahan, ada waktu sendiri. Sekarang yang penting konsep awal sudah ketemu. Sekarang yang kedua, konsep kedua, yaitu bagaimanakah kalau ini kita beri nama berarti level 2, yaitu penyebutnya tidak sama. Nah, untuk penyebut tidak sama ini pembahasannya juga banyak sekali. Penyebutnya tidak sama. Contoh, nanti ada 1/2 ditambah 1/3. Nah, 1/2 ditambah 1/3 ini kan nggak sama ya. Jadinya diapakan biar sama? Ini namanya nanti dibuat pecahan yang sama yang bisa digunakan oleh dua-duanya. Biasanya ini adalah nanti ada, kalau sudah belajar KPK, pakai KPK boleh. Pakai KPK. Kemudian yang kedua, dikalikan langsung juga boleh. Dikalikan langsung ya, dikalikan langsung itu juga boleh. Nah, kali ini saya akan pakai kalikan langsung, terus nanti kita buat logikanya. Ya, kita buat logikanya. Yang pertama kita kalikan langsung. Nah, 2 kali 3 kan 6. Nah, 2 kali 3 kan 6. Langsung 6. Yang pertama, untuk mengisi di sini. Nah, ini untuk mengisi di sini ya, untuk mengisi di atasnya. Ini di sini. Nah, ini berapa ini? Anak-anak, 1/2, 1/2 bagian itu sama dengan berapa per-6-an. Berapa satu yang dibagi, satu bagian besar yang dibagi 6. 1/3 ini sama dengan berapaan
berapa satu yang sama dengan berapa bagian yang dari satu yang dibagi 6. Nah, coba kita buat gambarnya begini. Ini kan perenaman ya, satu bagian perenaman ya. Saya akan buat satu bagian perenaman, sama kan perenaman. Iya, ini satu. Yang atas satu, yang bawah satu. Yang atas saya bagi. Nah, ini separuh dulu. Nah, ini juga sama separuh dulu ya. Separuh dulu. Terus ini biar bagi 3, tak beginikan. Nah, kayaknya pas ini. Nah, yang ini juga sama. Tak potong di sini, tak potong di sini. Nah, ini juga sama ya. Nah, ya. Baik. Sekarang yang pertama saya harus bicara dulu. 1/2 sama dengan berapa per 6? Nah, ini kalau 1/2 kan begini ya. 1/2 itu begini. Tak gambarkan di sini ya. Nah, 1/2 itu begini. Iya. 1/2. 1/2 itu sama dengan berapa per 6? Ini 1/2. Ini kan 1/2 segini kan. Nah, saya beri tanda. Wah, kurang jelas ya. Udah pakai ini aja. Nah, 1/2. Ini sama dengan 1/2. Sama dengan berapa per 6 ini? 1, 2, 3 per 6. Sama dengan 3/6. Berarti 1/2 sama dengan 3/6. Tulis di sini 3/6. Terus lagi 1/3. 1/3 itu adalah satu bagian yang dibagi 3. Nah, saya pakai ini aja. Nah, ini satu bagian besar. Dibagi berapa? Dibagi 3. Nih, karena apa? Nih. Ini kan dibagi 3. Nah, ini dibagi 3. Nah, ini dibagi 3 ini ya. Maka saya akan membuat ini dibagi 3. 1, 2, 3. Baik. Ini sudah dibagi 3. Kita ambil berapa? Berapa potong? Kita ambil 1 potong saja. Karena apa? Karena 1/3 kan. Nah, kan ini 1/3 ini. Jadi kalau saya tulis, nah ini 1/3. Nah, jadi satu bagian. Nah, 1/3 ini sama dengan berapa? Berapa untuk perenaman? Nah, ini yang bawah kan perenaman. Berapa ini? Sama dengan dapatnya. Ini kan perenaman. Ini juga perenaman. Ya, ini per yang ini yang atas per 2-an, yang ini per 3-an. Nah, ini perenaman. Ini dapat berapa? Ini adalah dapat 2/6. Yang ini dapat berapa? 1/3 ya. 1/3 sama 2/6. Sehingga 1/3 itu sama dengan ini. Nah, 1/3 ini sama dengan berapa per 6? 1/3 ini sama dengan berapa per 6-an? Sama dengan 2/6. Nah, sekarang kita coba. Sudah, karena bawahnya sudah 6/6, sudah gampang, langsung 6/6-an. Atasnya dijumlahkan, yaitu jadi 5/6. Coba kita cek pada gambar apakah benar apa tidak. Nah, kita buat lagi. Pakai yang mana ya? Pakai ini aja lah. Baik, pakai ini. Saya tebali aja. Yang atas 3/6. Ini ada 3/6. 3/6 ya, 3/6. Ditambah 2/6. 2/6. Kita hitung. 1, 2,
3, 4, 5. 5 per berapa nih? Karena kecil segini per berapaan? Per 6-an. Berarti jawabnya adalah 5 per 6. Cocok ya? Cocok. Atau yang kedua nak. Nah kalau ini udah dengan peragaan sudah bisa. Sekarang kalau tanpa peragaan gimana? Nah kalau tanpa peragaan begini. Tak buat yang gede aja saya ya. Begini aja. Ukuran pulpennya tak perbesar. Oke 16 kayak udah dekat. Oke. Tadi 1 per 2 ditambah 1 per 3. Ini dijadikan tadi berapa? Ini kalikan aja per 6-an. Nah, per 6-an. Gini caranya. Kalau tadi sudah jelas, buktinya di sini adalah dapat berapa tadi? Dapat 3, di sini dapat 2. Nah, kalau tidak dengan peragaan, gimana cara mencari dapat 2 dan dapat 3? Gini, 1 per 2 ditambah 1 per 3 sama dengan, ini kan 6. Ini kan 6 per 6-an ya. Nah, maka yang pertama coba perhatikan ini garis ini yang depan dengan depan. Nah ini adalah dikalikan apa dibagi. 6 dibagi 2. Ingat 6 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 3. Ya kita dapat 3. Ini dapat 3 ya, kita simpan di kepala dapat 3. Dapat 3. 3 itu kita kalikan yang atas kali atas. Dapat berapa? 3 kali 1. 3 kali 1 dapatnya 3. Yang kedua, yang belakang. Nah ini yang belakang. Yang belakang dengan yang belakang. Nah, dibagi juga. 6 dibagi 3 dapatnya 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah kemudian yang bawah dijadikan ini per berapaan? Per 6-an. Yang atas adalah dijumlahkan. Berapa kali dijumlahkan? Dijumlahkan adalah 5. Jadi begitu prosesnya cara mengerjakan bilangan yang semacam itu. Langsung bagaimana kalau atasnya tidak sama? Nah untuk yang akan kita gunakan adalah model ini nak. Yang kita gunakan model ini, tidak pakai model gambar ya. Kalau model gambar itu hanya untuk memahamkan saja, untuk membuktikan oh begitu caranya. Sekarang kita pakai model ini langsung. Misalnya yang atasnya berbeda, penyebutnya tidak 1 dan 1 ya, penyebutnya ini tak tulis level 3. Misalnya 3 per 12. Oke langsung 3 per 12. Kebanyakan ya, kebanyakan ya udah pakai yang kecil aja dulu ya. Jangan pakai yang 3 per 12 ya. Udah 2 per 3 ditambah 1 per 5. Oke gini aja ya. Sama dengan berapa? Nah kita pakainya adalah dikalikan saja. Nah dikalikan dapatnya berapa nak? Dapatnya adalah 15. Dari mana 15? 3 kali 5 15. Oke 15. Terus selanjutnya adalah untuk mengisi atasnya ini. Nah ini berapa? Dari sini. Dari sini 15 dibagi 3 dapat 5. Nah 5 kali 2 dapat 10. Ini yang depan sudah dapat nih, yang depan sama dengan ini. Nah sudah dapat. Sekarang yang belakang adalah 15 dibagi 5 dapat berapa? 3. 3 kali 1 3. Nah ini yang belakang ya. Yang belakang jadinya adalah 3
3/15 sama dengan ini. Nah, jadi 1/5 sama dengan 3/15. Langkah selanjutnya adalah ini kan sudah per-15an. 10/15 dengan 3/15 dijumlahkan. Yang bawah adalah sudah jelas ya, per-15an. Yang atas adalah, nah yang atas adalah gini, ini sama dengan 13/15. Baik, itu untuk apa? Untuk penjumlahan level 3. Ada penjumlahan level 4? Ada, tunggu saja sebentar ya. Ada level yang keempat. Demikian dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.